Metafisika TV. Selamat malam menjelang siang untuk saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kali ini saya Mbak Ageng lagi bersama dengan Yang Widodo. Ya, kebetulan saya ada beberapa pertanyaan dari penggemar-penggemar yang perlu saya sampaikan pada Yang. Begitu Yang ya? Iya. Salam rahayu Yang. Rahayu Mbak. Salam satu hati. Salam satu hati juga satu jiwa. Satu jempol. Satu jempol. Masuk. Ini loh ya, ceritanya ini kan ada dari Begini. iya. Enggak begitu? Enggak, cuma begini aja. Ya, oke. Nanti begitunya belakangan. Oke, sip. Ini kan ada seseorang yang ingin kejelasan dengan masalah suatu pertanyaan atau ungkapan kata. Mana itu, Mbak? Kok Ini juga agak, saya juga belum mengerti mau menjawabnya, ini juga repot. Ini nanyanya begini, seseorang tidak akan mengetahui nasibnya sebelum mengetahui takdirnya. Ungkapan kata-kata ini bagaimana untuk menjelaskannya ya? siapa yang mengungkapnya, Mbak? Yang mengungkapkan ini seseorang Siapa dan itu, Mbak? dari salah satu netizen kita. Nah, lalu beliaunya ini ingin untuk diterjemahkan atau diuraikan. Satu kata-kata netizen. Oh iya. Itu mungkin lihat dari kontennya ya. Oh iya dah. Iya. Yo berarti ya podo bae. Itu kan ungkapannya ya. Iya. Terus ungkapannya yang ini gimana ini maksudnya ya untuk penjelasannya? Yang ditanyakan apa? Ya. Ini kok yang berarti mengatakan seseorang tidak akan mengetahui nasibnya sebelum tahu takdirnya. Ya. Maksudnya takdir itu yang bagaimana ya? Iyalah Mbak. Maksudnya takdir yang bagaimana? Kira-kira orang bisa nggak bermain bola kalau belum tahu peraturannya? Ya asal tendang saja lah. Hah? Asal tendang saja. Ya, kalau nggak ada peraturan, setiap orang main bola, Mbak. Ya, katakannya main bola, Mbak. Yang main bola itu berapa orang, Mbak? 11. Kalau 11-nya dikasih bola satu gimana? Wah, bal-balan dewi-dewi. Bagus nggak itu? Iya, semrawut lah. Iya. Nggak ada peraturan malah semrawut. Iya kan? Hah? Jadi permainan itu baru bisa berjalan kalau ada peraturannya, Mbak. Itu. Loh iya, sekarang cuma orang main catur nggak ada peraturannya. Makan makanan, seenaknya dulu. Hah? Iya. Iya, jadi kita harus tahu aturannya Iya. dulu. Setelah itu baru Bisa bermain. Iya kan, Mbak. Jadi kalau diungkapkan dalam bahasa keseharian, yang dimaksud dengan takdir ini apa yang misalnya dia itu apa seorang bakul rujak. Takdir itu misalnya matahari terbit Iya. dari mana? Dari timur ke barat. Dari timur ke Iya. barat nggak bisa dirubah. Ya kan? Satu hari 24 jam, siang dan malam itu nggak bisa dirubah. Kan gitu, Pak? Ya, lalu kalau menyangkut pada diri seseorang gimana itu? Ya misalnya kita mau jualan apa? Misalnya kita mau jualan apa? Mau jualan apa? Ya. Wah ini kalau sehari 24 jam, jadi setengah hari bisa buat tidur, setengah hari bisa buat jualan. Kan itu bisa akhirnya bisa menentukan nasibnya kan? Katanya itu kalau seseorang
sudah berupaya gini-gini akhirnya jadi penjual soto misalnya, ya katanya kok dibilang takdirnya sebagai penjual soto, karena sebetulnya itu nasib. Ya kayak itu Mbak. Iya. Kalau dia, padahal dia masih bisa jadi tukang beca, ya kan? Masih bisa jadi jualan rawon misalnya Mbak. Kan masa itu takdir kan? Lalu kalau takdir itu manusia itu apa ya? Menyangkut apa aja? Ya. Pada diri seseorang misalnya. Kalau menyangkut diri seseorang itu ya kita sebut nasib, Pak. Nasib ya, bukan takdir ya? Bukan. Nasib seseorang itu tergantung pada kemampuan dia membaca takdir. Tapi biasanya orang malah nggak bisa menentukan nasib juga dikarenakan kebodohannya, Pak. Contohnya bagaimana? Kalau orang yang bodoh kan nggak bisa membaca takdir. Otomatis ya dia nggak tahu tentang nasibnya. Makanya orang tuh nasib orang tuh bisa ada 3 macam. Apa aja itu ya? Kalau dia nggak tahu peraturannya, maka nasibnya seperti bola. Ya, bola itu tahu peraturan nggak? Enggak. Makanya dia ditendang ke sana, ditendang ke sini, dia nggak tahu nasibnya nggak jelas. Dia nggak bisa menentukan diri, tergantung siapa yang nendang. Iya, karena dia nggak punya peraturan, itu nasib orang yang bodoh. Ya, seperti orang yang tiba-tiba mempunyai keinginan, misalnya jualan soto, apa rujak. Disitulah dia harus bisa seperti pemain bola, bukan jadi bolanya. Pemain bola itu harus jadi pemain bola, itu artinya menentukan dia ingin menang. Setiap pemain bola pasti ingin menang. Ya, tapi dia harus tahu peraturan dalam permainan bola. Dalam permainan itu ada peraturan yang harus dipatuhi. Barulah dia bisa jadi pemain yang bisa menentukan dirinya, kan. Tapi kalau dia nggak tahu peraturan, ya, dia nggak tahu peraturan permain bagaimana, ya nasibnya seperti bola, nggak bisa menentukan dirinya. Ya nasibnya hanya ditendang ke sana, tendang ke sini. Dia nggak mampu menentukan diri. Nah, ketika kita ingin menentukan diri, maka jadilah pemain bola, pemain, ya, barulah dia bisa menentukan nasibnya. Ingin jadi menang. Cuma di sini setiap pemain ingin jadi pemenang, Pak. Iya. Cuma ketika dia bermain, di sanalah ada semacam gambling, Pak. Ada gamblingnya juga ya? Loh iya. Gimana? Orang main bola itu kan kalau nggak menang ya kalah. Iya. Tapi semua pemain mereka berani bertarung karena masing-masing merasa akan menang. Yakin akan menang. Iya. Kalau yang satunya yakin nggak menang, nggak jadi permainan, Mbak. Jadi dua-duanya sudah punya keyakinan pasti akan menang, sehingga mereka pun bertarung. Nah, dalam kehidupan ini banyak sekali pemain-pemain, cuma mereka juga siap kalah. Ingin jadi pemenang tapi siap kalah. Jadi seperti permainan bola ini, sebagai takdirnya kalah atau menang ini tadi. Nah itu kalau kita jadi pemain, Pak, ya, kita nasibnya akan kadang kalah, kadang menang, kadang senang, kadang susah. Itu nasib seorang pemain, Pak. Nasib bukan takdirnya kalah menang ini tadi. Itu udah nasibnya, Pak. Nasib ya. Iya. Jadi di sini tidak ada istilah takdir. Kalau takdir itu ketentuan dalam permainan tadi. Wah, takdirnya cuma ketentuan dalam istilah Dalam permainan itu, aturan permainan tadi. Iya, itulah takdir. Iya. Oke. Kalau nggak ada penentuan, terus bagaimana kita bisa menentukan ini kalah ini menang? Iya. Gitu, Pak. Nah, sekarang masalahnya, jadi pemain itu asik nggak? Tuh kalau jadi pemain ya harusnya asik lah. Asik ya? Iya. Kan kadang kalah kadang menang gimana itu? Nah, kalau menang itu kan urusan belakangan. Nah, masa orang nasibnya memang waktu itu kalah atau takdirnya kalah tidak apa-apa. Masa orang mau hidupnya hanya terus menang kalah terus gitu? Ya semuanya kan
ada teknik untuk bertahan. Nah itu namanya nggak mau berubah. Nggak mau berubah. Kalau Kan seneng, berusaha. coba orang seneng nggak kalau hidupnya cuma kadang bangun, kadang jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, itu menang kalah, jatuh, bangun. Gak enak ya. Hah? Nggak enak. Nah itu harus gimana? Enak iya menang terus. Kalau menang terus ya bukan permainan. Yang makanya di sini ada pilihan, Bang. Apa itu ya? Yang enak itu jangan jadi pemain, Bang. Jadi penonton. Jadi penonton, iya deh. Nah itu jadi penonton memang enak. Enak, jika kalah menang kalah, menang senang kalah senang kalau jadi penonton. Lah ketika yang ditanyakan jadi pemain itu enak apa enggak? Ya enak aja. Nah, makanya di sana kan ada 3 macam orang. Yang nasibnya bisa 3. Ada yang nasibnya nggak jelas, yaitu jadi bola. Orang-orang yang kadang-kadang ada yang nasibnya kayak bola nggak jelas, dia nggak tahu bisa menentukan hidupnya betul tidak. Nah, ini banyak orang semacam ini. Nasibnya kayak bola, dia nggak bisa menentukan hidupnya. Satu ngalor Satu ngalor gitu, satu ngalor, satu gitu. Iya. Iya. Iya kacau. Nah, tapi kalau dia mulai ingin menentukan hidupnya, jadilah pemain. Tapi jadi pemain resikonya ya kalah kan? Menang. Nggak asik juga, Bang. Nah, makanya ada peningkatan lagi, jadi penonton. Jadi penonton itu enak. Nah, Tinggal oleh menikmati. karena itu hidup yang terbaik adalah menjadi penonton. Di sana tidak ada lagi kalah dan menang, tidak ada yang perlu kita kalahkan, dan tidak ada persaingan. Kalau jadi pemain kita masih bersaing, masih ada musuh, masih ada yang dikalahkan. Kemungkinan kita bisa mengalahkan, kemungkinan lain kita yang akan dikalahkan. Nah, gimana, Mbak? Sampai mau jadi bola? Nah, jadi penonton lain. Nah, iya. Penonton lain. Penonton. Lek lu penyelenggara pertandingan. Oh, penyelenggara masih kalah, Iya. masih rugi, berarti rugi, Mbak. Berarti rugi ya penyelenggara. Iya. Tapi ya apa kudu caranya coba hati ya. Iya. Ojo sampai kalah. Gak ada itu. Ini terus ada satu lagi nih yang Iya. yang kemarin yang katakan itu cara membangun pikiran positif itu bagaimana? Nah, kira-kira gimana? Apa sulitnya membangun pikiran positif, Mbak? Iya. Kan kadang ada orang itu yang menerjemahkannya misalnya mempunyai keyakinan apa itu bagaimana juga keyakinan ini supaya kuat tidak tergoyahkan. Ya. Nah, gimana? Nah ini kalau menurut yang bagaimana membangun pikiran yang positif? Ya gampang ya bangunnya Iya. pikiran positif. Sulitnya gimana? Ya ada sebetulnya. Terus apa kira-kira yang ditanyakan? Kalau pertanyaannya bagaimana membangun pikiran positif, ya bangunlah. Nah, gitu kan? Iya. Nah, terus apa yang ada masalah? Ya nggak ada masalah, ya, mungkin ada. Nah, kenapa ditanyakan? Nah ini kan ada yang mau menanyakan. Ya, saya kan cuma menyampaikan. Ya harusnya kan bertanya lebih jauh, kenapa kok ditanyakan? Nah, sih, kok tak takonane mana wong. Kenapa? Kenapa kok sampai dia tanya bagaimana caranya membangun pikiran positif? Apakah dia punya kesulitan dalam membangun positif? Itu yang jadi Mungkin masalah. mungkin. Itu yang harus Mungkin juga dia mempunyai problem-problem atau masalah-masalah dalam kehidupannya apa selama ini yang dia lakukan itu dalam hal kepositifan apa kurang apa enggak mungkin gitu. Ya mungkin banyak orang yang ingin membangun pikiran positif, tapi banyak di antara mereka yang tidak mampu. Seolah-olah pikiran negatif itu begitu mudah muncul. Betul. Malah yang dibangun malah nggak muncul, yang nggak dibangun malah muncul.
Bisa jadi seperti itu, Mbak. Iya, sebenarnya pikiran positif itu membangun juga mudah sekali. Tapi orang itu kadang kok masih suka tergelincir, bingung dalam membangun kira-kira kalau sampai yang ditanya gimana? Kalau saya caranya bawa pikiran positif. Oh, kalau saya selalu positif dan optimis terus. Nah, ya gimana caranya? Ya selalu berpikiran baik lah. Oh gitu. Jadi kita hilangkan pikiran-pikiran yang jahat. Terus orang yang bertanya itu ngapain? Ya inilah nanti tak tanyakan lagi. Mungkin orangnya dalam kegalauan juga. Galauannya tuh mungkin begini, Mbak. Ya. Karena sering kali yang juga sering ditanya dengan yang kayak gitu. Kenapa kok begitu sulitnya membangun pikiran positif? Selalu saja tergelincir ke negatif. Padahal dia ingin sekali membangun pikiran positif, tapi kenapa selalu mudah tergelincir pada yang negatif? Nah, itu mungkin banyak dia pertanyaan. Iya, mungkin tergelincir dengan pergaulan juga bisa. Nah, kira-kira sampai gimana jawabnya kalau sampai yang ditanyakan? Kenapa kok saya mudah tergelincir pada yang negatif? Padahal saya selalu bangun yang positif. Kalau sampai ditanya gimana, Pak? Ya berarti kurang mawas diri. Kok bisa gitu, Pak? Nah sudah tahu kalau di situ tergelincir ngapain dilakukan di situ? Harusnya gimana? Ya harusnya ya kita alihkan yang ke hal positif dong. Nah, sulit, dia bilang sulit. Sulit ya. Nah, ya. Dia bilang sulit. Sulitnya di mana sih? Nah, ini ya. Kalau dia tahu ya dia tidak akan bertanya. Lah, ini kacau ini. Kalau dia tahu tidak akan bertanya. Nah, iya. Kalau dia tahu, dia hanya tahu loh. Setiap membangun yang positif selalu tergelincir pada yang negatif. Itu loh, Mbak. Itu yang ditanyakan sama netizennya sampean, Mbak. Berat. Sampai jadi dukun kok gak ngerti apa karpe. Loh, saya kan bukan dukun. Oh, bukan. Mantan dukun. Mantan dukun. Iya. Udah dulu dukun. Duduk dukun. Iya, duduk tekun. Duduk tekun. Kalau sekarang lagi berkiprah terus. Ada duit dukun. Jadi bandar jadu ya dukun. Jadi itu, Mbak. Iya. Ya. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, Mbak, itu yang tahu apa yang ditanyakan itu. Apa itu maksudnya? Agar kita mudah membangun pikiran yang positif, ya gampang. Caranya ya, caranya kita harus sering mengkoleksi informasi-informasi yang positif. Bagaimana kita bisa membangun pikiran yang positif kalau yang dikoleksi yang negatif? Kalau dengerin yang negatif senang sekali. Kalau ada orang berumpi nyeritain kejelekan, wah sih sekali. Rasan. Dengerin berita isinya berita korupsi, maling, pembunuhan, negatif semua, Mbak. Lah kalau tiap hari yang dikoleksi hanya yang negatif, bisa kita bangun yang positif. Kalau tiap hari yang kita koleksi kayu, Mbak, bisa kita bangun rumah batu? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kita ingin bangun rumah batu yang dikoleksi harusnya batu, bukan kayu. Kalau kita ingin bangun yang positif, ya kita harus mengkoleksi berita-berita yang positif, kisah-kisah yang positif, cerita-cerita yang positif. Oh iya, seperti yang saya lakukan seperti ini. Itu. Iya. Sampai bangun apa, Mbak? Bangun pikiran positif. Dari bangun tresno. Yo, itu kan yang untuk kelanjutan akan datang. Kenapa akan datang, Pak? Iya, saya kira tresno mulai nangis ini. Menit sekolah, menit dibangun mana tresno ini? Oh, Mbah Tris itu sendiri. Iya. Kenal kan Mbah Tris? Mbah, tak tahu kalau sampean sing kiwa omah itu. Nek kok jenenge di Mbah Tris. Sapa? Mbak Trisnawati. Mbak Trisnawati. Itu Tutu Mbak. Mbak. Lah kok wis tuwek ngono ya? Sing tuwek iku mbae. Oh, Mbak. Ngono
Mbak tak pikir iku sing tuwek iku. Iku putune sing ayu, Mbak. Jenenge Mbak Tresnawati. Durung tahu belum, Pak? Oh, tahu ketemu Pipindo lah gak salah iku waktu itu. Ketemu Waktu sampean blonjo. iya Blonjo apa, Mbak? biasa blonjo pon-pon Gak blonjo celana dalam. ya engko blonjo dalam gak digawe mami-mami Iya. Mas, kan Mas